Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permade. Saudara, hingga Rabu malam, KPK belum bisa membebaskan mantan dirut PT ASDP Ira Puspadewi dan 2 terdakwa lainnya dari rutan KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang pihaknya belum menerima surat keputusan rehabilitasi yang ditandatangani Presiden Prabowo. Salinan SK itu jadi dasar dari proses pembebasan Ira dan 2 terdakwa lain. Sampai saat ini KPK masih menunggu surat keputusan rehabilitasi dari Presiden sebagai dasar untuk tindak lanjut yang KPK harus lakukan terkait dengan para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah di persidangan dan sudah diputus bersalah ya pada tanggal 20 November kemarin, yang saat ini para pihak masih di rutan KPK. Kalau memang surat keputusan rehabilitasi itu sudah kami terima untuk kemudian sebagai dasar KPK menindaklanjuti ya, apakah kemudian mengeluarkan pihak-pihak yang sudah yang sedang ditahan saat ini. Ya namanya bisnis itu kan pasti rugi atau untung. Gak ada bisnis untuk pulang pokok kan. Kalau kita bisnis pulang pokok ya lembaga sosial kan. Kasus dugaan korupsi kerjasama usaha KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP tahun 2019-2022 menuai sorotan publik hingga berbuah pada pemberian rehabilitasi kepada 3 terdakwa, yakni ex-direktur utama PT ASDP Ira Puspadewi, ex-direktur komersial dan pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi, dan ex-direktur perencanaan dan pengembangan PT ASDP Hari Muhammad Adi Caksono. Salah satu yang menjadi sorotan publik, ketiga terdakwa terbukti tidak menerima aliran uang dalam kasus tersebut, namun tetap dinilai bersalah karena dalam mengakuisisi PT Jembatan Nusantara ditemukan keputusan yang berakibat merugikan keuangan negara. Akuisisi ini tidak hanya soal akuisisi atas aset kapal saja, sehingga termasuk selain aset juga atas kewajiban atau hutang-hutang yang masih melekat, yang masih menjadi tanggungan PTJN. Maka atas tunggakan PTJN tersebut, maka kemudian juga menjadi tanggungan dari PT ASDP. Ya. Bahkan di konstruksi awalnya kita juga ketahui dari fakta-fakta yang juga sudah muncul di persidangan, bahwa ada peraturan yang sengaja diubah ya supaya kerjasama akuisisi antara PTJN dengan PT ASDP ini bisa dilakukan ya dengan melakukan akuisisi atas kapal yang sudah berusia tua tersebut. Namun, alasan KPK soal kerugian negara yang ditimbulkan akibat akuisisi tersebut oleh anggota Komisi 3 DPR fraksi Golkar Sudesson Tandra dinilai tidak tepat karena keputusan dirut mengakuisisi sebuah perusahaan sudah sesuai prosedur dan pertimbangan dari lembaga terkait. Saya sebagai anggota Komisi 3 DPR ini juga memberikan suatu perhatian khususnya kepada aparat penegak hukum untuk berhati-hati, jangan gegabah ya. Kenapa? Kerugian negara ini kan melihat suatu fakta sesungguhnya di situ ya. Seharusnya begini, kalau yang tadi Bang Todung sampaikan itu ya, sebelum diakuisisi kan pasti ada namanya RUPS. Sebelum RUPS tentu ada penilaian, ada sebuah, dan itu kan tidak dikerjakan oleh direktur utama, tetapi ada lembaga-lembaga tertentu. Nah, kalau itu semua sudah sesuai prosedur dan sudah diambil suatu tindakan, ya namanya bisnis itu kan pasti rugi atau untung. Gak ada bisnis untuk pulang pokok kan. Kalau kita bisnis pulang pokok ya lembaga sosial kan. Kira-kira demikian. Kini, usai diumumkannya pemberian rehabilitasi ketiga terdakwa oleh Presiden Prabowo, tokoh HAM dan anti korupsi Todung Mulya Lubis mendesak KPK agar tidak menunda-nunda pembebasan Ira Puspadewi dan kawan-kawan dengan dalih administratif. Justice delayed, justice denied. Ya. Jadi keadilan yang ditunda itu adalah penolakan terhadap keadilan. Jadi ya seharusnya
ya dia sudah harus bebas dan dia bisa kembali mengerjakan tugasnya seperti sedia kala. Nah, itu yang mesti dilakukan. Kalau misalnya kita nanti bilang, oh ini ada prosedur yang mesti ditempuh, mesti ada begini-begini segala macam. Menurut saya itu yang disebut justice delay, justice denied itu. Jadi ini ya tidak sesuai dengan apa ya cita rasa keadilan itu sendiri. Bayangkan ya, dia kan sudah ditahan beberapa bulan ya di rumah tahanan KPK. Nah, dia mendapat kepres rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Ya seharusnya itu dilaksanakan ya langsung, tidak usah menunda-nunda. Jadi ya ini prinsipnya, karena pengadilan itu juga akan harus cepat, murah dan sederhana. Dugaan kasus korupsi Ira Puspadewi mendapat sorotan dari masyarakat. Di media sosial, beragam dukungan muncul. Narasi yang dimunculkan pengguna medsos adalah kasus Ira disebut mirip seperti Tom Lembong. Mantan dirut ASDP tidak ambil uang sepeser pun, tapi dianggap merugikan negara hingga 1,25 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. KPK hingga kini belum membebaskan Ira Puspadewi dan 2 rekannya karena belum menerima salinan putusan rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Usai diumumkannya rehabilitasi ketiga terdakwa, kini kinerja KPK dalam memproses kasus korupsi PT ASDP dipertanyakan. Kita bahas bersama kuasa hukum Ira Puspadewi, Gunadi Wibaksi, dan juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat petang semuanya. Selamat sore. Saya ke Pak Gunadi dulu ya. Mbak Cindy. Oke, Pak Gunadi, sampai hari ini sudah ada kepastiankah kapan Bu Ira dan 2 terdakwa lain akan dibebaskan KPK? Baik, sampai dengan sore ini informasi yang kami peroleh seperti tadi disampaikan bahwa belum ada surat yang diterima, surat keputusan rehabilitasi yang diterima oleh pihak KPK. Sehingga mungkin berdasarkan itu KPK belum bisa memproses pengeluaran tahanan Bu Ira dan kawan-kawan. Itu informasi yang kami peroleh sampai dengan sore ini. Demikian, Mbak Cindy. Tapi Pak Gunadi, sudah ada kabar juga kapan proses administrasinya itu sampai mana? Atau sampai sambil menunggu SK dari Presiden itu atau dari Kemensesnek, apa proses administrasinya juga bisa dicicil oleh kuasa hukum? Kami sebagai penasihat hukum, kuasa hukum, tidak memproses apapun karena ini adalah kewenangan pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, kemungkinan Kementerian Sekretaris Negara, kemudian Kementerian Kumham, dan pihak KPK. Kami sebagai kuasa hukum tentu menunggu dan berharap agar proses pengeluaran itu segera dikeluarkan. Karena kalau kita lihat bersama, kita dengar bersama pengumuman resmi di pemerintah, sudah beberapa hari yang lalu ya disampaikan di publik gitu. Sehingga tentu kami sebagai kuasa hukum sangat berharap bahwa itu segera bisa ditindaklanjuti dan Bu Ira dan kawan-kawan bisa segera bebas dari rumah tahanan. Demikian Mbak Cindy. Oke, kalau gitu dari kuasa hukum sifatnya menunggu. Kalau Mas Zainur mungkin bisa jelaskan juga secara singkat. Rehabilitasi yang diterima oleh Ira Puspadewi dan 2 terdakwa lain ini akan berdampak apa untuk ketiga terdakwa? Dan bagaimana menguraikan logikanya? Kalau hakim sudah menyatakan para terdakwa tidak terbukti menerima atau memperkaya diri, tapi tetap divonis karena ada kerugian yang ditimbulkan. Bagaimana menjelaskan ini semua? Ya, pertama soal administrasi ya dari Presiden. Kalau kita lihat di dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, pemberian gerasi dan rehabilitasi itu harus mempertimbangkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ya barangkali ini yang sedang diurus oleh Istana ya. Jadi memang ini merupakan kewajiban dari Presiden untuk meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi saya lihat ini adalah satu proses yang membutuhkan waktu, tapi mungkin tidak akan terlalu lama, pastinya akan selesai dan terdakwa bisa segera keluar dari tahanan gitu. Yang kedua soal putusannya sendiri ya, putusan pengadilan prinsip dasarnya ya, saya banyak sekali tidak sepakat dengan putusan pengadilan, tapi sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara, seluruh pihak untuk menghormati putusan pengadilan. Yang studi kata profilitet habitur, putusan pengadilan itu harus dianggap benar sampai dikoreksi oleh putusan yang lebih tinggi, misalnya melalui putusan banding atau nantinya dikasasi atau peninjauan kembali. Nah, jadi kalau kita lihat putusan majelis hakim itu berkeyakinan ya 2/1 memang
bahwa para terdakwa ini terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh JPU. Tentu bagi terdakwa dan kuasa hukumnya pasti sangat keberatan dengan putusan itu. Tapi saya ingin jelaskan sedikit kenapa kurang lebih yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim ya. Majelis hakim tidak menganggap bahwa business judgment rule-nya itu bisa digunakan untuk kasus ini karena kan yang menjadi perdebatan ada atau tidak sih mens rea dari perbuatan administratif yang dilakukan oleh para terdakwa. Misalnya dengan mengubah keputusan direksi, kemudian akhirnya bisa melakukan kerjasama dan akhirnya berujung kepada akuisisi, kemudian bagaimana eksposur tinggi yang diperingatkan oleh divisi manajemen risiko diabaikan, kemudian bagaimana soal persetujuan komisaris juga bermasalah, juga bagaimana perbedaan ya substansi izin antara kepada komisaris dengan kepada Menteri BUMN, itu semua kemudian dianggap sebagai satu perbuatan yang menunjukkan adanya kesengajaan dari para pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Mas Zainur, Tapi tapi artinya saya akui gitu ya, kita sebenarnya sangat berharap putusan ini bisa terus diuji sampai final sehingga rakyat bisa tahu sebenarnya apa yang menjadi titik persoalan dari kasus ini dan bagaimana majelis hakim itu menilai. Itu Mbak. Mas Zainur, tapi ketika konteksnya ini adalah soal bisnis judgment, tapi tidak ada mens rea-nya, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, menggunakan pasal tindak pidana korupsi, itu tepat tidak? Mbak, jadi tindak pidana korupsi itu bahkan kalau menurut UNCAC itu sebenarnya tidak hanya sekadar memperkaya diri atau orang lain ya. Kalau UNCAC itu mengenalnya dengan undue advantage. Undue advantage itu jenis-jenis keuntungan yang meliputi tangible dan intangible. Kalau UNCAC bahkan mengatur sejauh itu. Nah, dalam konteks hukum Indonesia, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu tidak harus menguntungkan diri sendiri, tetapi bisa saja menguntungkan orang lain. Jadi orang bisa tidak menerima keuntungan dalam bentuk apapun, tetapi dia divonis bersalah jika dia menguntungkan orang lain dengan sengaja secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Nah, yang harus diuji adalah apakah di dalam melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan itu memang bertujuan untuk menguntungkan pihak lain. Nah, itu yang harus dinilai oleh majelis hakim. Jadi tidak sekadar ada perbuatan melawan hukum, tidak sekadar ada pihak lain yang diuntungkan, tetapi tujuan dari perbuatan melawan hukum dan tujuan dari menyalahgunakan kewenangan itu harus untuk menguntungkan pihak lain. Jadi kalau saya menilai ya, kan ada banyak pihak yang menyamakan kasus ini dengan kasus Tom Lembong. Saya sendiri di dalam kasus Tom Lembong saya berpendapat bahwa Tom Lembong itu unsur perbuatan melawan hukumnya terbukti. Adanya perbuatan-perbuatan yang menyalahi peraturan menteri ketika di dalam importasi itu tidak sesuai dengan prosedur. Tetapi dalam kasus Tom Lembong yang saya tidak lihat adalah tujuan Tom Lembong melakukan perbuatan itu untuk menguntungkan pihak lain. Kalau soal pihak lain ada yang diuntungkan, ya namanya orang bisnis wajar ada yang diuntungkan. Tetapi apakah perbuatan Tom Lembong itu memang bertujuan untuk menguntungkan pihak lain secara melawan hukum? Nah, dalam kasus ini sebenarnya apa ya? Saya tidak merekomendasikan Presiden terus-menerus menggunakan pendekatan kewenangan rehabilitasi, gerasi, amnesti, abolisi, kewenangan-kewenangan prerogatif yang memang itu yang dimiliki oleh Presiden. Kenapa? Karena ini menunjukkan adanya problem dalam penegakan hukum. Justru yang harus diselesaikan oleh level Presiden adalah legal reformnya, memperbaiki undang-undang tipikor, memperbaiki aparat penegak hukum, memperbaiki dunia penegakan hukum secara umum. Kejelasan hukumnya itu juga yang harus diperbaiki. Urusan yudikatif itu cukup berbahaya. Nah kalau dari Pak Gunadi, KPK beralasan belum menerima salinan SK rehabilitasinya, makanya belum bisa membebaskan Bu Ira dan 2 terdakwa lain. Tapi kalau kemarin seorang advokat senior Todung Mulya Lubis bilang pembebasan tidak boleh ditunda dengan alasan apapun. Kalau Anda meresponsnya seperti apa? Ya, tentu kami sependapat dengan Bang Todung Mulya Lubis. Karena begitu rehabilitasi ini sudah diumumkan dan pengertian atau makna dari rehabilitasi ini adalah suatu pemulihan hak-hak dan kewajiban hak dari para terdakwa dikembalikan seperti keadaan semula, seolah tidak pernah terjadi peristiwa pidana ini. Maka dengan demikian, begitu pengumuman ini disampaikan kepada publik, maka semua pihak yang terkait harus merespon, harus menindaklanjuti. Itu tentu yang kami pahami dan kami harapkan. Namun sebagai kuasa hukum tentu kami harus tetap menghormati semua fungsi-fungsi di pemerintahan dan menunggu serta berharap bahwa
semua yang akan dilakukan oleh masing-masing instansi tadi bisa segera dilakukan dan Bu Ira saya segera bisa keluar dari rumah tahanan. Oke. Dan Mbak Cindy, apakah saya boleh menanggapi keterangan dari Pak Zainul tadi? Oke, singkat saja Pak Gunadi. Baik. Yang paling ideal untuk menanggapi perjalanan perkara ini adalah mereka ya, Majelis Hakim, penuntut umum, kami selaku penasihat hukum yang tahu dengan persis bagaimana perkara ini diperiksa di persidangan. Jadi ada beberapa isu, memang ada 10 dugaan perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh penuntut umum. Namun satu persatu kami berikan tanggapan, baik itu fakta maupun data. Bahkan kita uji bersama di persidangan. Kalau tadi dikatakan bahwa belum ada persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris maupun pemegang saham, itu di persidangan terungkap semua telah dibuktikan ada. Baik. Demikian. Itu dan 9 yang lainnya itu kita buktikan semua sehingga baik Majelis Hakim, penuntut umum, kami juga bisa melihat bersama. Bahkan pengunjung persidangan pun menyaksikan bersama bukti-bukti itu dibaca bersama. Oke, itu diyakini sudah jadi fakta persidangan ya Pak Gunadi. Oke. Betul. Baik, Satu Pak. lagi. Baik Pak Gunadi. Baik, kami sudah tangkap, mohon maaf. Baik Pak Gunadi, kuasa hukum Bu Ira dan juga Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya Pak. Baik, terima kasih. Saudara, banjir bandang menerjang Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Air menerjang pemukiman warga dan menghanyutkan sejumlah kendaraan. Informasinya sesaat lagi.